Halo Mam, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama saya Resa dari komunitas Young Moms ID. Hari ini kita ketemu lagi di acara Young Mom Class yang akan membahas tentang tips mengejar berat badan bayi saat empasi bersama dengan Dr. Melia Yunita yang adalah dokter spesialis anak. Nah, seperti biasa, Mam, nanti kita akan ada dua sesi. Yang pertama sesi materi, yang kedua sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, nanti kita akan bacakan urut dari paling atas sampai batas waktu yang ditentukan. Dan untuk pertanyaan yang kira-kira jawabannya sama atau berulang, nanti kita akan lewatin, Mam. Jadi, Mam bisa tonton lagi videonya nanti di recordingnya untuk bisa review lagi tentang jawaban-jawaban dokter yang udah ditanyakan. Nah, kalau gitu kita langsung kenalan dulu nih sedikit sama Dokter Melia. Halo dokter, masih mute dok? Ya, iya. Heeh. Ya, Halo, selamat malam, Mbak Resa. Apa kabar? malam, malam dok, baik. Gimana nih dok, kabarnya? Aduh, puji Tuhan, baik. Semoga Mbak Resa baik-baik ya, sehat-sehat. Sehat-sehat dok, puji Tuhan. Nah dok, mungkin ini banyak yang Ya. baru, ini tadi tanya kan, Mm-mm. ada yang udah pernah, ada beberapa yang udah pernah, tapi masih banyak yang baru. Jadi mungkin Mm-mm. perkenalan sedikit nih dok, dokter Oke, Melia. ya. Oke, halo selamat malam semuanya. Aku tadi baca di chat banyak yang ini ya dari nggak cuma dari Jakarta aja, ada yang dari Riau, ada yang dari mana lagi tadi banyak. Salam kenal semuanya. Terima kasih udah pada mau join malam hari ini, mau belajar bareng. Itu hal yang keren banget. Tidak semua moms itu mau belajar menyempatkan waktu. Jadi saya appreciate sekali buat para moms yang sedang ikut. Mungkin juga untuk bapaknya, ya kan? Kalau momsnya ikut acara berarti otomatis anaknya sama si bapak kan? Ya, jadi Iya, appreciate juga buat bapaknya. Perkenalkan saya Melia Yunita, saya dokter spesialis anak. Boleh dipanggil dokter Lia, boleh dipanggil dokter Melia. Saya saat ini praktek di satu rumah sakit aja di Eka Hospital di Cibubur di kota wisata. Jadi kalau ada yang Bogor, Bekasi, Jakarta Timur, mungkin dekat ke arah sini. Ya, itu aja ya perkenalannya ya. oke, oke siap dok, terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi dok. Oke, suaraku jelas kan ya? Ini Jelas dok, jelas. earbuds-nya suka ngambek, suka mendem sendiri. Ntar ya, aku share screen dulu. Mudah-mudahan langsung kelihatan. Kelihatan, Mbak Resa? Jelas dok, udah. Oke, sip. Kita mulai ya. Jadi malam hari ini kita mau ngobrol, kita mau bahas tentang bagaimana tips mengejar berat badan bayi saat MPASI. Nah, ini permasalahan yang cukup sering dialami oleh para mam semuanya tentunya. Pada saat lahir, 2-3 bulan pertama mungkin naiknya banyak sekilo gitu. Nah, begitu dia mulai makan, mulai MPASI, grafiknya mulai belok, mulai mendatar. Nah, kita mau sharing tentang itu. Materinya cukup padat, mungkin agak karena penting sih semuanya. Jadi ya sabar-sabar ya dengerin aku cerita ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk, nggak bosen. Oke, kita mulai. Nah, berat badan sulit naik atau seret itu kalau di istilah medisnya kita suka sebutnya sebagai growth faltering atau weight faltering ya. Nah, kondisi ini kalau nggak segera kita atasi, dia berkelanjutan, itu akan menyebabkan terjadinya satu kondisi yang namanya stunting. Nah, para moms harus bisa membedakan antara stunted dan stunting gitu. Jadi sebenarnya istilah generalnya adalah stunted, itu adalah perawakan pendek. Jadi semua yang perawakannya pendek, nah gimana taunya pendek? Itu sesuai dengan kurva pertumbuhan. Ada kurva pertumbuhan dari WHO yang membandingkan antara tinggi badan dan usia. Kalau dia di bawah -2, itu disebut perawakan pendek. Ya, itu tidak normal. Nah, sebenarnya perawakan pendek itu banyak sebabnya. Ada yang bisa memang kelainan genetik atau bawaan. Kita kan suka lihat tuh ada artis yang pendek ya, Ucok Baba atau siapa lagi. Nah, itu mereka juga pendek, tapi mereka belum tentu stunting. Bedanya apa jadi? Kalau stunting itu bagian dari stunted, bagian dari perawakan pendek tadi. Nah, bedanya kalau stunting dia pendeknya disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu cukup panjang atau terjadi malnutrisi kronik ya. Jadi paham ya, stunted dan stunting itu beda.
Stunting itu pendeknya karena memang kekurangan gizi, bukan karena genetik, bukan karena bawaan. Nah, untuk stunting, kondisi stunting ini beberapa tahun ini ngehits banget tuh, disebut-sebut terus di media sosial, dimanapun di berita-berita tuh sering banget sebut-sebut stunting. Kenapa sih tiba-tiba ngehits? Ternyata kita itu baru dapat data bahwa Indonesia termasuk peringkat kelima sedunia untuk angka stunting. Ya, tinggi gitu jadi kita sekitar 30%-an. Nah, fakta membuktikan bahwa kondisi stunting ini selalu diawali dengan weight faltering. Jadi selalu diawali dengan berat badan yang sulit naik gitu. Kalau nggak segera dibenerin, takutnya jadi pengaruh ke tingginya sehingga terjadi stunting. Nah, kita mengadakan penelitian sebenarnya apa sih penyebabnya, ya kan? Penyebab kondisi itu apa? Ternyata ada 3 nih, yang sebelah kiri, tengah, sama kanan bisa dilihat ya di slide ya. Jadi nutrisi ibu hamil, adanya kehamilan remaja, interval kelahiran terlalu pendek, kondisi bayi prematur itu juga menyebabkan terjadinya stunting. Kemudian lihat box yang sebelah kanan. Terjadinya infeksi berulang itu juga bisa menyebabkan stunting. Kenapa? Karena kalau misal infeksi terjadi berulang terus-terusan baru sembuh sakit, gitu kan. Seberapa banyak pun nutrisi yang masuk itu habis untuk melawan infeksinya. Otomatis berat badannya nggak bisa naik. Nah, ternyata penyebab stunting yang penting juga adalah di box tengah yang saya kasih warna kuning boxnya, yaitu kualitas MPASI yang rendah. Nah, malam ini kita mau bahas tentang itu. Kualitas MPASI yang rendah itu yang seperti apa dan gimana cara benerinnya. Oke, sebentar. Nah, saya mau cerita dulu tentang dampak stunting. Emang kenapa sih dok stunting itu, kalau anaknya stunting terus kenapa gitu? Apa sih bahayanya gitu kan? Ternyata stunting ini bisa menyebabkan terganggunya perkembangan otak, mempengaruhi kecerdasan anak, kemudian ada gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme. Coba lihat deh di gambar yang pink ini, yang gambar otak. Ini adalah diagram yang membuktikan bahwa volume otak anak di usia 2 tahun itu adalah 80% volume otak dewasa. Makanya kenapa 2 tahun pertama sering disebut sebagai apa? Golden age, usia emas. Kemudian dia juga termasuk di 1000 hari pertama kehidupan yang harus benar-benar kita perhatikan. Apa yang kita kasih ke anak di usia 2 tahun pertama itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Kalau kita pengen anak kita pintar, anak kita cerdas, pertumbuhan perkembangan otaknya keren, ya kita harus benar-benar memperhatikan 2 tahun pertama itu. Karena 80% volume otak anak itu di 2 tahun pertama itu terbentuk di situ gitu loh. Jadi kalau kita nggak memperhatikan itu, makanannya seperti apa, kualitas MPASI-nya seperti apa, ya kita tidak bisa mau berharap muluk-muluk anak kita jadi generasi yang cerdas, yang pintar gitu ya. Nah, kita mau ngomongin gimana sih MPASI-nya. Nah, ini sebelum masuk ke MPASI-nya, ini adalah penyebab weight faltering secara secara general. Jadi ada 2, asupan nutrisinya yang memang tidak cukup, tidak adekuat, atau kebutuhan nutrisinya yang meningkat. Nah, kebutuhan nutrisi yang meningkat itu terjadi bila seorang anak mengalami penyakit infeksi yang berulang. Seperti yang saya bilang tadi, kalau higiene sanitasinya nggak bagus, mungkin anaknya sering diare. Baru sembuh diare dok seminggu yang lalu, berat badan turun 300 gram, padahal naikinnya aja susah-susah. Bulan depan baru mau sama, baru mau balik lagi, baru naik 300 lagi, diare lagi anaknya, turun lagi berat badannya. Ya, jadi nggak akan naik-naik karena habis untuk sakit gitu. Ya, kemudian kita lihat yang sebelah kiri, yaitu asupan nutrisi tidak adekuat. Asupan nutrisi yang nggak cukup itu juga disebabkan oleh 2 macam hal. Yang pertama, memang ada gangguan malabsorpsi. Jadi mau kita kasih protein, mau kasih lemak, mau kasih nutrisi seberapapun, kadang-kadang ada kondisi yang menyebabkan anak tidak bisa menyerap, tidak bisa mencerna nutrisinya. Jadinya otomatis tidak bisa, protein lemaknya nggak bisa dipakai untuk membangun tubuhnya gitu ya. Itu satu kondisi medis kalau itu. Nah, kita lihat yang sebelah kiri nih.
asupan nutrisi tidak adekuat itu juga bisa disebabkan karena memang ketidaktersediaan pangan, ya. Dengan kondisi Indonesia yang beragam seperti ini, memang ini jadi salah satu masalah. Angka kemiskinan kita masih cukup tinggi sehingga itu mempengaruhi ketidaktersediaan pangan, ya. Kemudian yang kedua, ketidaktahuan dari orang tua tentang kayak apa sih gizi yang lengkap dan seimbang itu. Nah, disinilah peran acara-acara seperti malam hari ini. Saya pengen share, saya pengen edukasi bahwa ini loh cara memberikan MPASI yang benar, yang tepat, yang optimal, supaya anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal juga, ya. Nah, ini adalah skema praktek pemberian makan pada anak. Dilihat ya, yang sumbu X, yang mendatar nih, ini adalah usia. Yang ke atas, ini adalah kebutuhan kalorinya. Lihat ya, yang garis merah ini adalah menunjukkan kebutuhan kalori yang dapat disupport, yang dapat dipenuhi dari ASI. Kemudian lihat, di awal-awal kehidupan dengan eksklusif breastfeeding atau ASI eksklusif, ternyata kalori dari ASI itu sudah mencukupi kebutuhan kalori anak sehari-hari 0 sampai 6 bulan kira-kira ya. Kemudian pada suatu kondisi tertentu ternyata terjadi kenaikan kebutuhan kalori gitu. Lihat nih yang garis biru ini. Kan awalnya biru sama merahnya dempet. Artinya semua bisa tercukupi. Tapi ternyata di satu usia tertentu si birunya ini mulai naik. Sedangkan merahnya masih tetap datar begini. Akhirnya kita menemukan daerah yang diarsir hijau ini. Ada kebutuhan kalori yang tidak dapat dipenuhi dari ASI saja. Nah, disinilah peran dari MPASI. Dan jangan lupa, lama-kelamaan seiring dengan bertambahnya usia anak, kalori dari ASI itu akan semakin turun. Begitu dia semakin turun, otomatis kalori dari MPASI-nya akan lebih banyak. Nah, peralihan ini kadang menjadi suatu masalah. Kadang-kadang kan kita nanti saya jelasin ke para moms ya tentang kapan sih kebutuhan kalorinya mulai harus diambil alih oleh MPASI dan seberapa banyak peralihannya. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu peralihannya itu akan jadi masalah. Jadi pokoknya maunya ASI terus gitu, atau susu formula terus. Ada pasien saya misal di satu hari ternyata minumnya 1,5 liter, padahal sudah usia 1 tahun ke atas. Nah, akhirnya berat badannya nggak bagus. Kenapa? Karena ASI atau susu formula 1,5 liter di usia 1 tahun ke atas itu sudah nggak cukup. Jadi otomatis keluhannya apa? Anaknya tuh nggak mau makan, Dok. Oh ya nggak mau makan jelas karena ASI atau sufornya aja kebanyakan 1,5 liter gitu. Jadi otomatis berat badannya juga nggak bisa naik. Nanti kita ceritain ya masalah peralihannya ini. Nah, kita masuk ke MPASI. Strategi pemberian MPASI menurut WHO dan menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu mencakup empat aspek. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua adalah adekuat atau cukup, yang ketiga aman dan higienis, yang keempat diberikan secara responsive feeding. Kita bahas satu-satu. Ya, oke, kita ngomong yang pertama. Tepat waktu. Kapan sih, Dok, seorang anak itu boleh makan? Ya, jawabannya adalah ketika ASI saja tidak cukup. Ya, jadi tidak pakai usia tepat sebenarnya. Jawabannya itu adalah ketika ASI saja tidak cukup. Taunya nggak cukup gimana? Ya berat badannya nggak naik sesuai kurva yang seharusnya gitu loh. Nah, berdasarkan penelitian, biasanya ASI itu sudah tidak cukup lagi saat usia 6 bulan. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang dokter anak bisa menyarankan seorang bayi untuk makan sebelum usia 6 bulan. Ya, kadang ada juga yang mispersepsi ya. Kadang kalau makan mulai 5 bulan itu suka dibilang MPASI dini, padahal sebenarnya bukan. Ya, untuk kesiapan makan untuk mulai MPASI atau makanan padat itu biasanya kita sebutnya normalnya adalah usia 4 sampai 6 bulan. Di Eropa, di Amerika mereka pakai 4 bulan atau 16 minggu. Di kita masih memakai 6 bulan.
Nah, kalau misal seorang bayi disuruh makan di usia 4 atau 5 bulan, itu pasti ada pertimbangan khusus. Nah, kapan sih sebenarnya disebut tepat waktu tuh tanda-tandanya apa gitu? Yang pertama, kontrol kepala bayinya bagus. Jadi kalau dia duduk, kepalanya bisa tegak karena kan dia mau makan harus duduk kan, ya. Jadi kontrol kepala harus bagus. Kemudian refleks menjulurkan lidahnya harus sudah berkurang, refleks muntahnya sudah berkurang. Jadi nggak apa-apa langsung hoek-hoek gitu ya. Kalau hoek ya kita mau kasih makan ya nggak bisa kan jadinya. Kemudian dia kelihatan kepo dengan yang kita makan, kayak pengen gitu ngeliat kita makan. Dan juga selera makannya meningkat. Kayaknya udah dikasih ASI nih dok, bahkan sampai 10 kali sehari. Tapi kok dia lapar terus ya? Nah, jangan-jangan sudah waktunya diberi MPASI. Nah, pesannya adalah kapanpun anak mulai makan, terutama kalau disarankan mulai usia 6 bulan, diskusilah dengan dokter anak. Apa yang harus diberikan, bagaimana cara memberikannya, ya. Tolong jangan hanya ikut-ikutan. Melihat, anak tetangga itu kok ini ya, makannya 5 bulan ya, aku mau ikutan gitu. Nah, itu hati-hati. Ada pasien saya yang gara-gara itu pasien saya rutin, lahir sama saya nggak suruh dia makan duluan di usia 5 bulan, akhirnya ibunya iseng, nyoba-nyoba kasih makan, tanpa sepengetahuan saya, tanpa tanya ke dokternya. Hasilnya berat badannya nggak naik, karena salah apa yang dikasih. Ya, jadi lebih baik konsul dengan dokternya. Nah, syarat yang kedua dari tadi strategi MPASI adalah adekuat atau cukup. Nah, adekuat ini ada dua macam, Mams. Ada secara kualitas, ada secara kuantitas. Kita ngomong yang kualitas dulu. Kapan sebuah atau sajian MPASI kita disebut adekuat secara kualitas? Yaitu jika mengandung makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Mikronutrien itu adalah mineral dan vitamin. Ya, vitamin itu ya banyak. A, B, C, D, ya, E itu semua vitamin. Mineral ada zat besi, ada zinc, ya. Jadi semuanya itu harus terkandung di MPASI yang kita berikan, ya. Demikian juga dengan buah dan sayur sebagai serat, ya. Itu harus diberikan. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini yang saya ngomongin tentang mineral. Ya, mineral biasanya yang sering disebut-sebut adalah zat besi dan zinc. Ini gambarnya ini bisa mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi ini adalah kebutuhan besi atau seng, besi dan seng, menurut usia. Jadi di usia 6 sampai 8 bulan, ini yang 9 sampai 11 bulan, ini 12 sampai 23 bulan. Ini menggambarkan kebutuhan besi dan seng yang harus dipenuhi dari MPASI. Gampangnya gini, zat besi aja ya yang gampang ya. Pada usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi masih mempunyai cadangan zat besi yang didapatkan dari ibunya pada saat hamil. Ya, perlu diketahui ASI itu sangat sedikit zat besinya. Jadi mungkin hampir bisa diabaikan. Ya, jadi 0 sampai 6 bulan zat besi itu tidak didapatkan dari ASI karena hanya sedikit. Si bayi dapatnya terpenuhinya adalah dari cadangan zat besi yang ibu berikan pada saat ibu hamil. Makanya ibu hamil suka dikasih tablet besi supaya menjamin bayinya pada saat lahir mempunyai cadangan besi yang cukup sampai usia 6 bulan. Nah, tapi cadangan itu ternyata dari penelitian hanya bertahan di 6 bulan. Setelah itu habis cadangannya. Ya, karena dia habis kan berarti kita harus memenuhi dari luar dong, ya kan? Makanya di sini gambarnya adalah 97% kebutuhan zat besi, yang warna orange adalah zat besi ya. 97% kebutuhan zat besi seorang bayi itu harus dipenuhi dari MPASI. Gitu. Makanya MPASI selalu dibilang kasih daging merah ya, kasih ATI ya, karena itu kita mengambil zat besinya. Kalau tidak tercukupi, itu akan berisiko. Zat besi itu penting banget untuk pertumbuhan sel otak, ya kan? Pembentukan HB atau hemoglobin, membantu proses metabolisme, ya. Semuanya peran dari zat besi. Gitu ya.
Itu maksudnya yang kalau kita ngomongin kualitas dari segi mikronutrien atau mineral. Nah, tadi kan udah kualitas. Sekarang kita ngomongin kuantitas atau jumlah. Lihat ya di sini ya gambar ini. Seperti yang saya bilang, di awal-awal mungkin 0 sampai 5 bulan kebutuhan kalori seorang bayi masih bisa dipenuhi dari ASI. Ini warnanya biru atau hijau muda. Ini adalah kalori dari ASI. Nah, mendekati usia 6 sampai 8 bulan, ternyata ada yang warna hijau tua. Ini namanya energy gap. Jadi si ASI-nya hanya bisa segini, hanya bisa sekitar 70%. Nah, sedangkan yang sisanya di sini mungkin sekitar 21% sampai 30% itu harus didapatkan dari MPASI. Jadi, di usia 6 sampai 8 bulan, seorang anak kebutuhan kalorinya terbagi dua pemenuhannya. 70% dari ASI, 30% dari MPASI. Nah, kita lihat di usia yang lebih tua, 9 sampai 11 bulan, ternyata yang hijau tua ini tambah gede, tambah tinggi. Soalnya apa? Anaknya udah mulai pecicilan, kebutuhan kalorinya lebih tinggi. Padahal energi dari ASI ya segini-segini aja. Nah, di usia ini MPASI-nya meningkat jadi sekitar 50%. ASI-nya hanya 50% juga jadinya berkurang. Nah, lihat deh yang ini. Di usia 1 tahun sampai 2 tahun, ternyata posisinya kebalik. MPASI mendominasi sekitar 70%. ASI-nya hanya 30%. Makanya anak di atas usia 1 tahun boleh minum ASI atau sufor atau susu UHT itu maksimal hanya 500 ml per hari. Nggak boleh kalau udah di atas 1 tahun minum susunya sampai 1 liter sehari, bahkan ada yang 2 liter, ya nggak boleh. MPASI-nya harus dominan di situ, ya. Terus ini kita ngomongin karbohidrat. Karbohidrat itu saya suka suka sedih kalau kadang para moms itu lebih mengutamakan bahan-bahan yang dari luar, tidak menggunakan bahan-bahan lokal, ya. Jadi pesannya adalah pakai bahan lokal aja. Kalau misal kita mau pertama kali makan gitu, ya udahlah kasih nasi aja dulu, dicoba dulu nasinya, kemudian nanti baru kita coba yang lain. Kan kita di Indonesia makanan pokoknya memang nasi kan, kebanyakan ya. Jadi dicoba dulu nasi. Habis itu boleh variasi, mau kentang, mau tepung ya, mau jagung, ubi, semuanya itu boleh dipakai. Kemudian ya pastikan kebersihannya ya, kalau pas pilih-pilih tepung juga. Kemudian kalau protein itu kita meninjau dari dua sisi, jumlah, kuantitas, dan kualitas. Kita ngomong kuantitas dulu ya. Ada satu penelitian yang membuktikan bahwa seorang anak yang intake proteinnya itu 15% dari kebutuhan kalori, ternyata tinggi badannya lebih baik dibanding yang hanya 7,5%. Nah, ternyata kita punya penelitian oleh Prof. Damayanti Syarif di tahun 2015. Di Indonesia, beliau meneliti 300 anak di Jakarta, kota besar ya ini ya. Ternyata sebagian besar dari mereka, 76,7%, mengkonsumsi proteinnya hanya sedikit, kurang dari 15%. Ini kan jadi sesuatu yang bisa di logika. Oh, pantesan angka stunting kita itu tinggi karena intake proteinnya juga rendah gitu ya. Kemudian kita ngomongin kualitas. Berarti kita bicara tentang isi dari proteinnya, asam aminonya yang ada di proteinnya. Kan protein ada dua, hewani sama nabati. Nah, yang perlu diketahui adalah hewani itu lebih bagus kualitasnya dibanding nabati. Sedangkan di Indonesia sudah ada juga penelitiannya tahun 99. Ternyata konsumsi protein hewani hanya 5,73%. Itu di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja. Hanya 5,73%, sedikit sekali ya. Kemudian penelitian lebih baru 2010, ternyata hanya 38% yang mengkonsumsi telur dan daging. Jadi hewaninya hanya 38%, yang lainnya lebih sering nabati, kacang-kacangan, tempe, tahu ya, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ini bisa tahu ya para moms ya, bahwa protein hewani harus selalu ada di MPASI anak kita ya. Pakai nabati boleh, tapi didampingi oleh hewani.
Ya, ini gambar diagram nih. Coba dilihat. Ini ada contoh-contoh sumber protein. Ya, yang atas ini semua hewani, yang bawah sendiri tempe itu nabati. Lihat ya, ini porsinya hampir sama, jumlahnya 28 gram. Ternyata kita lihat kuantitas proteinnya. Yang tempe paling rendah, ya. Dengan gram yang sama, kurang lebih 28 gram, ternyata isi proteinnya dia paling rendah. Kemudian lihat kualitasnya, asam amino yang terkandung. Ternyata di tempe hanya 79, padahal yang memenuhi sebagai protein yang lengkap itu kalau angkanya lebih dari 100, ya. Tempenya cuma 79. Berarti kalau mau kasih tempe, kombinasikan dong dengan yang lain, kasih telur mungkin setengah, ya. Jadi dikombinasi. Jangan nabati sendirian gitu. Nah, terus lemak gimana? Lemak ini masih banyak banget yang takut ngasih kan. Masa sih dok anak umur 6 bulan boleh makan santan? Boleh banget ya. Mau kasih minyak, mau digoreng dulu, mau pakai santan, mau pakai susu UHT yang dimasak, mau pakai keju, itu boleh banget. Pesannya lagi adalah gunakan bahan lokal. Tidak perlu memaksakan pakai minyak yang mahal-mahal. Minyak apa itu, sunflower lah, canola lah, olive oil lah. Kalau memang bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa atau nggak ada atau susah carinya, nggak apa-apa juga pakai minyak sayur yang kita biasa pakai untuk masak. Asal minyaknya baru, bukan minyak yang habis dipakai berulang-ulang. Ya, jadi jangan memaksakan harus pakai yang bahan-bahan luar. Saya pernah dengar cerita seorang ibu sampai hutang kiri kanan demi memenuhi MPASI bahan-bahannya itu bahan dari luar semua. Saya rasa sih nggak perlu ya. Kayak misal salmon deh, salmon itu kan kayak ngehits banget ya, makan harus salmon. Padahal tahu nggak, di ikan kembung atau ikan tongkol itu kandungan gizinya lebih bagus daripada salmon dengan harga jauh lebih murah ya. Ikan lokal kita itu bagus-bagus, jadi kasih aja lele, bawal, gurame, tongkol ya, nggak harus pakai salmon ya. Kemudian mulai dari usia 6 bulan udah tahu ya, boleh makan opor, boleh makan gulai, boleh makan rendang, boleh makan nasi liwet, ya, nasi uduk, asal semua sesuai dengan konsistensinya, sesuai usia. Nah, zat besi tadi udah sempat saya singgung. Zat besi itu ada dua macam, besi hem dan besi non hem. Kalau yang besi hem itu dia dari hewani, kalau yang non hem dari nabati. Yang hewani itu lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Kalau yang nabati dia lebih susah diserap ya. Jadi lebih diutamakan lagi-lagi yang hewani ya. Kemudian Mams juga harus tahu bahwa penyerapan zat besi itu akan dibantu, disupport oleh makanan yang mengandung vitamin C. Maksudnya contoh realnya gini, kalau mau kasih daging sapi, misal masaklah pakai ada tomatnya. Tomat kan ada vitamin C-nya toh, dia akan membantu penyerapan zat besi dari si daging sapi gitu. Nah, inhibitor itu artinya penghambat ya, dia akan semakin memperjelek penyerapannya. Jadi jangan kasih zat besi bersamaan dengan susu atau bersama dengan teh ya, jangan, karena itu akan menghambat penyerapannya. Nah, serat atau sayur ini juga sering suka salah nih. Ya, serat itu hanya diperkenalkan, nggak perlu kasih banyak-banyak, nggak perlu kasih double-double. Kenapa? Karena serat dapat berikatan dan menghambat penyerapan mineral penting. Kita udah seia-ianya kasih zat besi dalam bentuk mungkin daging sapi, ternyata serat yang ada di sayur kita itu malah justru menghambat penyerapannya. Ya kan, jadi sayang-sayang kan? Jadi mending sayurnya sedikit aja. Contohnya ya, takarannya anak usia 6 sampai 8 bulan, kalau mau dikasih wortel itu cuman setengah sendok makan per kali makan. Dan nggak usah juga didobel, ada wortel, ada brokoli, ada wortel, ada bayam. Mereka nggak butuh double-double serat kayak gitu. Ya, serat itu juga kalorinya juga rendah ya. Kalau kita dewasa kita mau diet ya kita makannya sayur ya kan, supaya kita kenyang dan kalorinya kecil. Tapi kalau di anak, di bayi, mereka nggak butuh diet kan, nggak boleh diet malah karena sedang bertumbuhnya itu. Jadi serat tidak usah terlalu banyak ya.
Oke, terus itu kan tadi strategi MPASI pertama, tepat waktu, kedua adekuat. Sekarang yang ketiga, aman dan higienis. Perhatikan penyiapan MPASI, penyajian MPASI dan penyimpanan ya. Jaga kebersihan, masak yang benar, tidak boleh mentah ya, tidak boleh setengah matang, 3/4 matang, nggak boleh. Harus perfectly, harus well done, harus benar-benar matang ya kalau untuk anak MPASI ya. Kemudian suhu itu penting. Jadi kalau misal para moms ini masak, dari awal masak sampai selesai itu harus dihitung jamnya ya. Dalam waktu 2 jam sejak mulai masak itu makanan harus sudah diputuskan mau dimakan atau masuk ke kulkas. Boleh banget kalau sekali masak langsung 2-3 porsi, asal dalam waktu 2 jam tadi langsung masuk kulkas. Nanti kalau mau dimakan diangetin lagi. Hati-hati ya, karena diare di anak usia 6-8 bulan itu sering banget karena MPASI-nya kotor dan kurang higienis. Seorang anak apalagi yang ASI eksklusif 0-6 bulan itu perutnya steril banget. Dia DBF ke ibunya tuh nggak pernah tuh kena bakteri orang langsung dari pabriknya, langsung dari payudara ibunya kan. Jadi steril ususnya. Begitu kita kasih makan langsung mencret anaknya. Ya, langsung turun berat badannya. Hati-hati dengan proses penyiapan, penyimpanan, dan pemberian penyajiannya. Syarat yang keempat dari MPASI adalah diberikan secara responsif. Proses makan itu akan melibatkan interaksi antara bayi dan ibu dan pengasuhnya. Ya, biasakan memang untuk awal-awal kita harus menyuapi, tapi lama-lama kita akan ngajari anak untuk makan sendiri. 8 bulan itu bisa mulai finger food ya. Terus kita nggak boleh maksa ya, nggak boleh nyekokin. Kita harus sabar, perhatikan lapar kenyang. Kalau seorang anak tiba-tiba GTM nggak mau makan, coba inget-inget lapar nggak dia? Jangan-jangan 1 jam yang lalu habis nyusu. Jangan-jangan 1 jam yang lalu habis nyemil wafer, habis ngemil biskuit. Ya pantesan lambungnya masih ada isinya, belum lapar dia, gitu ya. Terus nggak boleh ada distraksi, nggak boleh sama nonton, sama YouTube, sama gadget, ya nggak boleh. Terus kita ngomongin ke feeding rules. Ini susah, ini gampang diomongin tapi susah dilaksanakan, tapi tetap harus tahu ya, karena ini adalah aturan yang sangat-sangat penting. Feeding rules atau aturan makan itu ada 3. Yang pertama jadwal, yang kedua lingkungan, yang ketiga prosedur. Nah, kita ngomong yang pertama, jadwal. Kalau kita mau mulai ngasih MPASI, ngasih makan, kita mau memberikan jadwal yang teratur. Kapan makan utama, kapan selingan itu diatur. Selalu jangan sampai gini. Misal ya, kan jarak antara makan utama ke selingan itu kurang lebih 2 atau 3 jam ya. Kita mau memberikan rasa lapar dan kenyang. Jadi anak itu akan ada sensasi lapar dan sensasi kenyang. Jangan sampai dia kenyang terus. Misal jam 8 pagi mau makan pagi, ya. 1 kali makan hanya boleh 30 menit. Selesai nggak selesai 30 menit itu stop, diangkat gitu. Ya, mau dia hanya makan 2 sendok, mau dia hanya makan 3 sendok, kalau sudah 30 menit kita harus stop, kita harus selesai. Karena apa? Di atas 30 menit anak itu udah nggak fokus sebenarnya sama proses makannya gitu loh ya. Jadi batasin 30 menit. Misal seorang anak makan pagi jam 8, terus ternyata nggak mau anaknya. 2 sendok doang dia udah mingkem, udah GTM, udah dilepeh, udah dilempar, pokoknya nggak mau ya. Nah, apa yang dilakukan kalau misal anaknya nggak mau makan? Yang pertama, diganti susu. Yang kedua, dikasih cemilan sebagai pengganti tadi yang nggak mau makan, atau tunggu sampai jam makan berikutnya. Itu sangat-sangat menentukan. Yang benar adalah kita mau membiasakan seorang anak itu makan sesuai jam. Jadi kalau dia nggak mau makan, ya udah, jangan dipaksa, jangan dicekokin, jangan dimarahin, ya. Kitanya harus sabar. Ya udah nak, kalau nggak mau makan ya nggak apa-apa, bunda angkat ya. Tapi kamu baru dapat makan lagi 2 jam lagi loh, gitu. 2 jam lagi itu adalah waktunya cemilan atau snack. Mau ASI, mau sufor, mau makanan, itu tergantung usia anaknya kan. Tapi anak ini harus belajar. Kalau dia nggak mau makan, dia nggak akan dapat pengganti gitu. Bahayanya gini, kalau misal nggak mau makan terus ya udah deh nenen aja, ya kan? Nenen itu adalah sesuatu yang sangat familiar buat dia. Bayangin aja selama 6 bulan, 24 jam, dia tahunya tuh cuma nenen.
mau lapar, mau haus, obatnya cuma nenen gitu. Dan dia terbiasa dengan itu kebiasaannya. Nah pada saat mulai makan tiba-tiba berubah. Ternyata dia kalau lapar itu nggak nenen. Ternyata lapar itu makan gitu loh. Nah itu yang kita mau ajarin. Dan itu memang pada peralihan di awal-awal mulai 6 bulan itu susah memang. Tapi harus diajarin gitu. Kalau nggak mau makan ya udah nggak apa-apa. Yuk kita main aja gitu kan. Udah lupain makannya, ajak dia main. Atau mau tidur ya tidur gitu. Tapi kita baru kasih lagi makannya nanti gitu loh. Kalau kita udah langsung kasih nenen, anak ini pintar loh. Dia pintar banget. Oh, kalau ternyata kalau aku nggak mau makan, akhirnya bunda itu kasih aku nenen juga. Berarti nanti siang kalau aku dikasih makan, kalau aku tinggal GTM aja, aku katupin mulutku, aku mau tungguin bunda aja deh kasih nenennya. Nenen itu aku suka banget. Aku udah terbiasa kenyang dengan nenen. Nah, itu harus hati-hati. Harus dirubah kebiasaannya, ya. Tidak boleh ada jangan sampai gini loh, cemilan itu menggantikan makan atau ASI menggantikan makan, karena itu akan berantakan jadwal berikutnya, ya. Itu masalah jadwal. Kemudian masalah lingkungan. Kita harus menciptakan lingkungan itu yang menyenangkan. Coba deh biasain makan bareng sama anak, ya. Kita aja sendiri kalau makan sendiri sama makan bareng-bareng lebih happy makan bareng kan daripada makan sendiri. Dia akan ngeliatin, oh ayah makan juga, oh bunda makan juga. Oh ternyata makan tuh kayak gini toh. Makan itu duduk di meja, semua makan ya. Itu penting, anak itu akan mencontoh, akan mengimitasi, akan meniru. Ya, kalau dia lihat bundanya makan dari sendok ke mulut, dia bisa aja ikut-ikut itu karena dia senang lihatnya gitu. Dan kita mau ngajarin juga bahwa makan itu nggak sama nonton YouTube. Makanya orang yang di sekitarnya dia, kita, orang dewasanya, kita juga harus konsekuen. Kalau lagi makan bareng, ya jangan main handphone, jangan buka Instagram kalau lagi makan bareng. Kita mau ngajarin anak kita, ya kan? Bayi, pada saat dia mulai makan, dia nggak ngerti loh, makan itu apa sih? Makan itu kayak apa sih? Makan itu apa sama lari? Makan itu apa sama berdiri? Makan itu apa sama digendong? Makan itu apa sama jalan-jalan? Makan itu apa sama nonton YouTube? Dia nggak tahu. Sama sekali dia nggak ngerti. Dia taunya cuma nenen kok, ya kan? Nah, itulah waktunya kita ngajarin. Ini loh nak, kalau yang namanya makan, itu adalah duduk di kursi, makan di meja, tidak ngadep TV, tidak main handphone. Karena makan itu adalah suatu proses untuk melatih konsentrasi anak. Ya, kalau dengan 30 menit aja anak nggak bisa fokus, itu akan sangat mempengaruhi ke depannya. Misal suatu saat dia mau masuk sekolah, TK aja deh. Seorang anak yang tidak terbiasa dengan melatih konsentrasi, pada saat dia belajar, itu nggak bisa fokus. Dia yang ada dia akan lari keliling kelas, gangguin temennya, nggak fokus sama yang ibu gurunya ajarin gitu loh. Makanya kita mau latih sedini mungkin dari usia 6 bulan dalam bentuk proses makan. Gimana dia bisa fokus dengan makanannya, ya itu ya. Kemudian tidak ada distraksi, tahu ya, YouTube, handphone, gadget semuanya enggak. Pernah ada pasien marahin anaknya di depan saya, kamu sih kalau makan harus sama nonton YouTube nih, kata bu dokter nggak boleh. Terus saya bilang, Bu, yang dimarahin itu jangan anaknya. Ibu kan yang ngasih YouTube. Si bocah mana tahu ada YouTube kalau bukan ada yang ngenalin, ya kan? Jadi yang dimarahin ibunya, bukan anaknya. Gitu. Ada juga yang ngeluh, dok sejak mulai MPASI anak saya jadi kenal YouTube. Padahal dulunya saya udah kokoh loh dok, nggak mau ngenalin YouTube. Ya pokoknya apapun yang terjadi ya jangan kenalin YouTube gitu loh. Apalagi pas sama makan, ya berbahaya. Kemudian feeding rules yang ketiga adalah prosedur. Prosedur itu maksudnya dimulai dari porsi kecil, ya. Untuk anak mulai makan cukup dengan 2 sampai 3 sendok makan orang dewasa. Jangan langsung banyak, yang lihatnya udah enak mungkin anaknya kebanyakan, ya. Kemudian biasain makan dulu, baru kasih air putih, ya. 6 bulan itu udah mulai boleh air putih loh. Jangan takut kasih air putih di usia 6 bulan ke atas, sudah boleh, ya. Kemudian nggak boleh dipaksa, udah tahu ya. Bersihin mulut hanya setelah makan selesai. Itu adalah bagian dari prosedur. Nah, ini contoh jadwal makan, ya, berdasarkan usia anaknya, boleh dilihat. Untuk yang benar-benar 6 bulan banget, pertama kali mulai,
saya biasanya nyuruh 2 kali dulu, ya, makan pagi dan makan malam. Dicoba seminggu mungkin biar anak terbiasa. Di luar itu masih ASI. Nanti habis itu selipin makan siang, ya. Atau boleh juga di siang ini snack dulu. Jadi 2 kali makan, terus 1 kali snack. Nanti udah agak mapan jadwalnya, anaknya udah happy, baru deh diselipin selingan di pagi, kemudian tambahin selingan di sore gitu, ya. Ini udah jadwal menurut usia, nanti boleh dilihat sendiri di slide. Nah, ini adalah per bulan, lebih jelas. Pada saat mulai MPASI diberikan dengan frekuensi 2 kali sehari, 2 sampai 3 sendok makan porsinya. Kalau misal anaknya mau 4 sendok gimana, Dok? Karena ternyata setelah 2 sendok masih mangap-mangap, masih mau. Boleh ya, terserah ikutin anaknya, tapi kita coba dulu dengan yang sedikit. Terus makanannya seperti bubur kental atau puree. Kalau mungkin yang bisa tahu mungkin kayak bubur sumsum kali ya. Jadi dia lembut tapi kental ya, nggak boleh cair ya. Jadi kalau dipakein sendok terus kita tuangin gini, nggak langsung turun. Kalau sampai turun itu keenceran. Kalau keenceran kebanyakan air, kalorinya kecil, nanti nggak naik berat badannya ya. Oke, terus ini yang 6 sampai 9 bulan ya. Tadi aku udah bilang sih 2 sampai 3 kali tambah selingan 1 sampai 2 kali. Porsinya biasanya di usia 8 bulanan itu 120 mili. Kan tadi mulainya 2-3 sendok makan. Naik kan jumlahnya sampai di 8 bulan sekitar 120 mili. Nah, kemudian mulai itu dicoba-coba naik tekstur ya. Di usia 88 itulah mau mendekat ke 9 itu boleh kalau dicoba. Kemudian tetap ya sama sabar, jangan dipaksa. Kalau dipaksa anaknya akan trauma. Kadang-kadang apa? Lihat sendok aja udah nangis, lihat mangkoknya aja udah nangis anaknya saking traumanya, ya. Kemudian usia lebih gede nih, 9 sampai 12 bulan, makanannya lebih kasar, bubur kasar, ya. Jadi teksturnya udah mulai naik nih di sini. Frekuensi makan boleh 3 kali sampai 4 kali ya. Tetap sama sekitar 120 150 mili itunya. Dan finger food mulai dikasih, suruh megang anaknya, latihan makan ya. Supaya bisa lebih mandiri. Kemudian ini lebih gede, 1 tahun ke atas diharapkan sudah seperti makanan keluarga. Porsinya juga semakin banyak, 3/4 dari 250 mili sekitar ya 200-an lah ya dicoba. Kemudian ini adalah beberapa note yang saya mau sampaikan. Madu itu tidak boleh ya, anak kurang dari 1 tahun ya. Pernah kan heboh beberapa waktu yang lalu artis ngasih madu. Nah, tetap tidak ada rekomendasi untuk memberikan madu di bawah anak usia 1 tahun. Karena ada penyakitnya namanya botulisme, nggak boleh. Terus apapun makanannya, telur, ayam, atau apapun harus matang. Karena ada bakteri salmonella kalau nggak matang. Nanti salmonelosis penyakitnya namanya. Ya, terus makanan kalengan nggak boleh. Karena apa? Terlalu asin, kadar garamnya terlalu tinggi, ya. Kemudian kalau misal anak para mam disuruh makan sebelum usia 6 bulan, nah bahan makanan tertentu seperti beet, wortel, bayam, lobak itu tidak disarankan karena kadar nitratnya tinggi. Kemudian perhatikan juga ukuran makanannya. Kadang-kadang kalau kita udah mulai ngasih makanan-makanan kayak kacang gitu, itu hati-hati. Karena apa? Bisa masuk sama dia, kadang-kadang bisa dimasukin ke hidung, ke telinga gitu ya. Hati-hati dengan ukuran makanan. Mesti benar-benar diperhatikan. Kemudian yang saya belum tulis di sini adalah gula dan garam. Boleh nggak anak usia 6 sampai 12 bulan makan makanan yang mengandung gula dan garam? Boleh jawabannya, tapi terbatas. Beda dengan anak lebih dari 1 tahun, ya. Gampangannya gini, kalau misal mams mau masak pakai mentega sebagai penumisnya ya, mau tumis bawang putih itu mau pakai mentega. Nah, mentega itu kan ada garamnya, ya. Berarti bahan makanan yang lain jangan yang tinggi garam. Maksudnya, jangan dipakein kecap asin lagi, jangan dipakein kecap manis lagi karena di situ ada garamnya. Kalau pengen masak yang pakai kecap asin misal, ya menteganya jangan dipakai, pakainya minyak sayur biasa supaya nggak ketumpuk-tumpuk sumber garamnya. Tapi bukan nggak boleh gitu ya. Tapi jangan double-double. Kayak gula juga. Sebenarnya kalau kita mau ambil rasa manisnya, kita bisa pakai bawang bombay ya. Saya sendiri masak hampir nggak pernah pakai gula dan enak-enak aja sih.
Jadi bumbunya kita aja yang apa ya, yang pinter-pinter ngolah gitu supaya meminimalisir bahan-bahan itu ya. Kayaknya itu aja. Ini adalah take home message-nya. Ya, masih banyak yang pakai menu tunggal. Boleh nggak dok anak saya pertama kali makan pisang? Nggak boleh. Makannya ya menu lengkap tadi. Karbohidrat, lemak, protein, semua harus ada. Ya. Kemudian feeding rules atau aturan makan itu harus diterapkan. Ya, jangan mungkin gini nih, kadang-kadang para moms ini happy, dok laporan nih, dok anak saya pinter makannya, 10 menit udah kelar makannya. Jadi kalau dokter bilang 30 menit, oh itu mah kelamaan dok, anakku 10 menit udah kelar makannya. Nah, tunggu dulu, itu baru mulai di 6 bulan. Lihat nanti pada saat naik tekstur, kemudian dia mulai bosen, kitanya harus lebih kreatif, itu akan memakan waktu lebih lama. Dan kadang-kadang kita tergoda untuk memanjangkan 30 menitnya. Ya, anak saya kalau 30 menit cuma 2 sendok, dok. Jadinya saya tambahin 5 menit. Jadi 35 menit. Minggu depannya ternyata 35 menit itu nggak ngefek. Dipanjangin lagi 45 menit. Ya, lama-lama jadi 1 jam. Ada yang makan 2 jam. Padahal kita tahu dalam waktu 2 jam sampai 3 jam itu udah jadwal makanan yang baru gitu. Jadi kayak kita baru selesai nyuapin, sudah harus nyiapin makanan yang baru. Itu anaknya pasti nggak mau makan. Karena apa? Dia masih kenyang. Yang 2 jam tadi yang dia mood itu, yang di mood, yang nggak ditelen-telen sama dia yang kita tungguin, itu masih kenyang, masih ada di situ, belum terserap, lambungnya belum kosong. Jadi mau dikasih makan siang, pasti di mood lagi, karena dia masih kenyang. Jadi 30 menit itu bagian dari feeding rules tadi jangan dilupakan. Sebisa mungkin diterapkan. Kalau ada kendala, diskusi dengan dokter anaknya. Banyak cara-cara yang bisa dipakai untuk beberapa kondisi dari feeding rules itu, ya. Kemudian pantau pertumbuhan dengan Primaku. Download Primaku ya, tinggal masukin berat badan anak, panjang badan anak, lingkar kepala, usia, itu grafik pertumbuhannya langsung muncul dan langsung ada interpretasinya. Normalkah, kuruskah, gizi baikkah, gizi kurangkah, gizi burukkah, atau segera ke dokter anak, semua ada interpretasinya. Jangan nunggu sampai nggak naik berat badan itu berbulan-bulan baru ke dokter anak. Harus dicari sebabnya. Ya, kalau para mom sudah menerapkan semuanya, kuantitas, kualitas, MPASI, feeding rules semuanya udah, tetap seret berat badannya, harus segera ke dokter. Takutnya ada kondisi medis lainnya. Ya, oke, itu aja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Resa. Silahkan, Mbak. Baik, dokter. Terima kasih banyak.